wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak Miss yang soleh dan soleha, sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Miss yang pintar dan hebat, hari ini kalian akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-1. Materinya adalah 1. Memahami kosakata tentang benda hidup dan benda tak hidup. 2. Membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Dan yang ketiga, membaca bunyi sila keempat Pancasila. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup berbeda-beda. Coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama, dapat bergerak sendiri. Kedua, bernapas. Ketiga, memerlukan makanan dan air. Menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Memahami arti kosakata baru. Ayo simaklah teks berikut. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks tersebut adalah berkembang biak, punah, dilindungi, dan langka. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, kosakata punah artinya habis tanpa sisa atau musnah. Contoh kalimatnya, harimau Jawa sudah punah. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Kosakata bergerak. Contoh kalimatnya, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Bernapas. Contoh kalimatnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Anak-anak hebat, saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi. Bunyi ada bermacam-macam. Ada bunyi panjang, ada juga bunyi pendek.
Perhatikan tanda untuk bunyi panjang dan bunyi pendek berikut ini ya anak-anak hebat. Tanda titik untuk bunyi pendek, sedangkan tanda garis lurus untuk bunyi panjang, atau menggunakan alat untuk membedakan panjang pendeknya. Contohnya bunyi peluit, marakas, atau tamborin. Anak-anak hebat, syair lagu ada yang diucapkan panjang, ada juga yang diucapkan pendek. Ayo bernyanyi dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat ya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut perilaku lain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Berikutnya, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Tugas hari ini ada di buku tematik 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada halaman 7, perintahnya adalah hubungkan gambar sesuai kelompoknya. Yang kedua, perhatikan lirik lagu berikut ini. Tugas difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan ya nak. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya nak. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat ya. Dan untuk ayah dan bunda, terima kasih banyak telah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Miss Marwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.